warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang sudah di pertemuan 5 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Di pertemuan 5 ini saya akan bahas tentang Sistem Informasi Keuangan atau SIK. Model Sistem Informasi Keuangan, jadi modelnya itu ada namanya berkaitan dengan akuntansi, dengan audit, dan dengan intelijen. Jadi kalau di satu perusahaan itu biasanya keuangan perusahaan itu akan ada lembaga audit. Audit ini fungsinya untuk mengaudit, memeriksa keuangan apakah sesuai dengan aturan atau tidak, atau apakah ada yang dikorupsi atau tidak. Untuk internal ini bisa, audit ini bisa dari internal, lalu akuntansi juga dari internal, sedangkan intelijen ini ada dari eksternal. Nah, intelijen ini adalah nanti yang akan membantu audit data. Setelah itu masuk ke database, kemudian di database ini dapat digunakan data-data keuangannya untuk peramalan, untuk manajemen, dan untuk pengendalian. Jadi bagaimana data-data tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan oleh si user. User ini juga bisa sebagai direktur, pimpinan, atau yang lainnya. Apa perbedaan sistem informasi akuntansi, dan anggaran? Yang pertama adalah akuntansi ini catatan semua tentang keuangan yang terjadi di perusahaan. Sedangkan anggaran ini adalah informasi keuangan bagi manajer keuangan. Nah, anggaran ini adalah khusus untuk manajer. Anggaran ini adalah modal yang digunakan untuk kegiatan. Pemrosesan pesanan penjualan. Bagaimana cara pemrosesan pesanan dari perusahaan ke pelanggan? Nah, ini biasanya caranya yaitu melalui transportasi ya, lalu mungkin banyak pesanannya diproses melalui alat transportasi dan didistribusikan. Yang kedua adalah pemrosesan persediaan. Persediaan ini dicek terus stoknya di dalam perusahaan. Jika kurang, mereka akan membeli dari supplier, dan jika berlebih mereka akan menjualnya. Nah, ini perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Itu yang berkaitan dengan persediaan ini adalah bagian gudang. Yang ketiga, buku besar atau general ledger. General ledger ini buku besar, isinya adalah debit dan kredit. Itu konsolidasi data dari sistem akuntansi. Jadi untuk arus kas, untuk arus keluar masuknya ada semua di buku besar. Nah, itu bisa didapat menjadi laporan bisnis. Piutang dagang. Piutang dagang ini adalah catatan piutang pelanggan yang masih mencicil di dalam transaksi yang bukan tunai ya, transaksi cicilan. Hasilnya bisa faktur, pernyataan pelanggan bulanan, serta laporan manajemen kredit. Jadi ini satu perusahaan yang menerima pelanggan dalam membayar secara mencicil. Sistem informasi anggaran. Proses pembuatan anggaran yang pertama adalah pendekatan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ini maksudnya dari eksekutif, dari atas mengambil keputusan, kemudian share-nya ke lebih rendah, contohnya ke departemen-departemen di bawah si eksekutif tersebut. Yang nomor 2, pendekatan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas adalah dimulai dari organisasi terendah di perusahaan tersebut, yaitu karyawan. Kemudian karyawan membuat laporan-laporan keuangan, kemudian baru dicek oleh subsistemnya, kemudian sampai pada yang paling atas, eksekutif. Yang ketiga adalah pendekatan partisipasi. Pendekatan partisipasi, pihak yang akan menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana. Nah, ini jika ada endorse atau ada penanam modal, itu bisa dia berpartisipasi dalam menentukan anggaran. Gambar seperti ini dari bawah ke atas, top down approach. Ada organization, division ini bagian-bagian, departemen juga
bawahnya division dan individuals, sedangkan di bawah ini namanya bottom up approach. Output sistem informasi, outputnya tadi sudah saya jelaskan, ada peramalan, manajemen data, dan pengendalian. Peramalan ini meramalkan produk-produk apa saja yang akan terjual, lalu stok yang akan habis, dan sebagainya. Subsistem peramalan. Sistem peramalan ini yang pertama fungsinya untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan memperkirakannya. Lalu faktanya adalah peramalan ini dapat dilihat dari masa lalu dan dari semi terstruktur. Nah, ini tidak ada yang sempurna ya, jadi peramalan bisa saja meleset. Yang jenis peramalannya ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kalau jangka pendek berarti mungkin sebulan, 2 bulan, jangka panjang mungkin bertahun-tahun. Metode peramalan. Metode peramalan ada kuantitatif dan ada non-kuantitatif. Kuantitatif ini biasanya menggunakan angka-angka ya, menggunakan laporan keuangan. Dan non-kuantitatif biasanya meramalkannya tidak menggunakan keuangan, ada teknik konsensus. Ini bisa penyebaran kuesioner ya, ada metode Delphi dan rapat elektronik. Rapat elektronik ini diskusi. Yang kedua, subsistem manajemen data. Fungsinya kenapa manajemen dana, kenapa dana ini perlu dimanajemen untuk mengelola aset agar tidak terlalu banyak keluar sehingga pemasukannya juga bisa lebih banyak. Tujuannya adalah memastikan arus keuangan yang masuk harus lebih besar daripada yang keluar. Yang kedua adalah stabil ya. Subsistem pengendalian fungsinya juga mengevaluasi keuangan dan dampaknya dari modal yang ditanamkan oleh si penanam modal. Auditor adalah orang yang mengaudit, memeriksa kebenarannya. Ada eksternal, ada internal. Bisa ngambil dari eksternal atau lembaga lain atau dari internal, dari perusahaan sendiri. Tapi lebih baik dari eksternal agar adil. Auditor internal sifat pekerjaannya objektif dan independen. Objektif ini dia harusnya adil ya. Independen ini bebas, tidak berpihak kepada siapapun. Ini pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor internal. Pendidikannya harus keuangan. Kemampuan khusus harus mempunyai kemampuan audit, debit dan kredit, dan pengalamannya harus jam terbangnya tinggi. Posisi audit internal dalam organisasi yang pertama, Dewan Direksi ini komitenya. Lalu ada Chief Executive Officer atau Chief Financial Officer. Lalu ada Direktur Audit Internal dan Departemen Audit Internal. Nah, ini posisi auditnya. Jadi direktur dan departemen masing-masing ada auditnya ya. Lalu ini tugasnya menyesuaikan bab 3. Nah, ini tidak perlu dikerjakan. Jangan lupa untuk referensi tugas kalian setelah UTS itu harus referensinya menggunakan media lain, menggunakan style apa, fix. Jadi referensinya tolong dibetulkan. Lalu di pertemuan 7 tolong dikumpulkan semua termasuk video-video YouTube presentasi. Ini tolong dikerjakan latihan soalnya nomor 1 sampai 5, nomor 1, nomor 2, nomor 3, lalu dan nomor 4, kemudian nomor 5. Silakan dikerjakan jawabannya aja. Saya dulu, semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan lewat Japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.